Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Saya angkatan 2022 dengan NIM 2022-02-056. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final dari Ibu Dr. Andi Tendrisose sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 13 sub materi tentang manajemen sumber daya manusia yang telah dipaparkan di perkuliahan. Materi pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia berusia 15 sampai 65 tahun yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas. Lihat hasil sensus penduduk 1971, 1980, dan 1990. Namun sejak sensus penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 sampai 65 tahun. Materi kedua, berbasis kompetensi sebagai strategi membangun orientasi. Tujuan kompetensi manajemen sumber daya manusia sebagai strategis untuk membangun orientasi adalah untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi dapat menyampaikan layanan yang efisien dan profesional kepada pelanggan. Strategi ini dimaksud untuk mengakselerasi hasil dan menciptakan organisasi yang sukses. Niat utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua anggota memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi standarisasi yang ditetapkan. Materi ketiga, konsep manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki arti penting bagi keberhasilan organisasi, di mana pengelolaan sumber daya manusia memiliki arti penting bagi kepentingan organisasi, di mana pengelolaan sumber daya manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia saja, tetapi juga seluruh manajer, ahli sumber daya manusia, dan karyawan dalam bentuk kemitraan. Manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Materi keempat, definisi manajemen sumber daya manusia global. Manajemen sumber daya manusia pada suatu negara sangat penting guna perkembangan negara tertentu, sekaligus salah satu tamen dari tergusurnya perekonomian negara dengan berlakunya globalisasi yang sudah berjalan. Manajemen sumber daya manusia global ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu hukum, politik, ekonomi, dan budaya yang di setiap negara itu berbeda-beda. Materi kelima, konsep manajemen sumber daya manusia strategik. Tujuan mendasar dari manajemen sumber daya manusia strategis adalah untuk menghasilkan kemampuan strategik yang dapat memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan terampil, bersedia terlibat dalam termotivasi dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Materi keenam, merumuskan dan menetapkan strategi sumber daya manusia. Strategi pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan di era globalisasi seperti sekarang ini. Pengembangan sumber daya manusia merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan atau organisasi. Materi ketujuh, sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Information System adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau bisa disebut dengan decision support system dengan menyediakan berbagai informasi yang akurat. Materi ke-8, strategi untuk manajemen budaya. Strategi manajemen budaya merupakan bagian penting dalam manajemen organisasi modern yang bertujuan untuk membentuk identitas organisasi yang kuat, meningkatkan produktivitas, dan mempertahankan karyawan berkualitas. Materi ke-9, strategi manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah kontrol yang kuat dari perpindahan sistem dari tahapan pengembangan
Selanjutnya dilakukan pengetasan sampai sistem tersebut dapat digunakan dengan pemahaman yang tepat dari manfaat dan potensi dari masalah-masalah yang tidak diantisipasi tiap tahapannya. Materi ke-10, strategi pengelolaan kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah mencapai secara konsisten dengan berbagai cara yang efektif dan efisien. Materi ke-11, manajemen sumber daya manusia dengan pendekatan strategik. Manajemen sumber daya manusia dengan pendekatan strategik adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengelolaan terhadap individu, anggota organisasi atau kelompok kerja. Materi ke-12, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Materi ke-13, merencanakan karir. Perencanaan dan pengembangan karir memiliki manfaat mendorong pertumbuhan semangat memenuhi kebutuhan organisasi pada sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan karyawan yang akan dipromosikan, menciptakan keanekaragaman angkatan kerja, dan membuka jalan bagi karyawan potensial. Baik, demikian materi-materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah untuk orang yang senantiasa berusaha. Yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.